Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 23 November 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi langsung aja kita lihat analisa kita yang ada kemarin. Jadi kemarin yang seperti yang saya analisakan bahwa kemungkinan harga itu akan meretest antara 199 berapa ini? 1991,50 atau sekalian masuk ke dalam area demand yang ada di 50% Fibonacci yang ada di 1986. Ternyata harga itu beneran turun ya. Walaupun awalnya itu harga itu berusaha naik sampai ke 2006. Tapi kemudian turun ya kan, turun sampai ke akhirnya di 1986,60 dan sekarang harga sudah bergerak naik. Jadi jika teman-teman ada yang sekiranya open posisi di sini ataupun pasang buy limit di sekitaran zona area demand dan juga di 50% Fibonacci ataupun yang pasang di 38,2, sebenarnya sih sekarang sudah sama-sama profit ya, karena harga sekarang kan sudah di 1992,45 sekarang. Jadi kalau yang pasang open posisi di 50% Fibonacci, sekali lagi take profit saat ini tertinggi adalah sampai di 2000. Ya, karena kalau dilihat di sini kan stop lossnya cuma 35 pip, lalu take profitnya 129. Jadi saya rasa ini sudah sangat worth it banget. Dan jika ada yang open buy di area 1991 ya di 38,2, ini 1/1-nya di 2000 juga ya, dengan SL 79 pip, TP 84 pip. Jadi saya rasa keduanya sudah mendapatkan profit. Terus untuk yang open di 50% Fibonacci, saya rasa sudah boleh untuk SL-nya dipindahkan ke BEP ya. Sudah bisa dipindahkan ke BEP, jadi teman-teman yang trading di bagian bawah di sini sudah bebas dari SL minus ya. Jadi misalnya harga turun ya sudah, berarti kita sudah kena BEP. Dan untuk pasang SL plus itu nanti bisa ketika harga sampai di 1995. Ketika harga sudah sampai di 1995 boleh pasang SL plus nanti. Ya. Kemarin secara berita itu saya lupa ya, kalau kemarin itu ada berita tentang unemployment claim dan juga durable goods dan core durable goods order. Karena biasanya kan kalau di unemployment claim itu hari Kamis ya, karena sekarang kan hari Kamis, biasanya kan hari sekarang baru keluar ini beritanya, tapi ternyata ini kemarin keluar dan ternyata itu lebih bagus dari data sebelumnya. Jadi itu juga yang membuat kemarin XAU USD sempat drop sedikit ya, sempat drop sedikit sebelum akhirnya berita mengenai consumer sentiment ini membuat penurunan cukup lumayan ya, dan itu memberikan kita harga diskon di 1987 ataupun di 1986 di sini. Jadi kemarin itu kalau dilihat yang membuat harga turun hanya dari segi sektor consumer sentiment aja, dari yang sebelumnya 60,4 naik menjadi 61,3, which is good sebenarnya ya. Lalu kalau dilihat per hari ini ya, hari ini market Amerika itu libur ya, jadi sekedar mengingatkan, sekarang sama besok itu market Amerika libur karena ada hari Thanksgiving sekarang sama besok. Jadi otomatis pergerakan hari ini cenderung agak sedikit lesu dari segi nanti pada saat London session ya, US session maksudnya. Karena kalau dilihat pada hari ini kita tidak ada pure sama sekali berita tentang USD. Jadi kalau yang ingin trading hari ini ataupun yang ingin open baru, saya rasa ya, misalnya teman-teman per video sekarang saya buat, teman-teman harga sekarang masih di 1992. Ya, teman-teman mau nekat open posisi buy di sini, TP maksimal di 2000, stop lossnya sama di bawah zona yang ini di 1985 kayaknya kemarin ya. Sebenarnya masih masuk sih, risk reward rasionya 1,07 di sini. Ya, tapi kalau saya rasa ini sudah terlalu tinggi. Ya. Ini sudah terlalu tinggi, jadi saya rasa kurang bagus kalau mau open posisi baru. Tapi yang sudah
lanjur open kemarin ya it's okay ya, sekarang sudah running profit sih setidaknya seperti itu. Jadi kalau dilihat juga jika teman-teman ada yang beranggapan di sini ini oke lah ya, ini kita sudah bisa hapus karena sudah running profit juga, dan ini Fibonacci-nya akan saya hapus Fibonacci-nya supaya tidak banyak gambar di sini ya. Terus jika teman-teman beranggapan ini sebagai yang namanya double top ya, sebenarnya ini enggak double top karena kalau dilihat ini kan topnya mereng ya, bisa dilihat topnya itu mereng lebih rendah sedikit. Jadi saya rasa kalau dibilang ini double top saya rasa kurang ya, saya rasa pribadi ini kurang bagus untuk dibilang sebagai double top. Terus jika teman-teman ada yang trading dengan berdasarkan trend line, saya rasa bisa sih ya, coba ya. Saya rasa ada trend line di sini ya. Kenapa harga itu masih bagus banget? Oke, kita coba tarik garis trend line dulu. Ya, berarti ini bisa kita pakai trend line-nya ya. Jadi kalau dilihat secara trend line ataupun channelnya di sini harga masih sangat luar biasa naik ya kan, harga sangat luar biasa naik. Jadi saya rasa harga itu kemungkinan ya, karena harga sekarang ini kan berada di titik krusial nih ya, di titik krusial ini. Jadi saya rasa jikapun harga memang masuk ke dalam zona area segitiga, kemungkinan harga bisa bergerak lanjut naik ya. Jadi jikapun hari ini harga hanya berkutat di sini-sini aja ya, mengingat harga ataupun mengingat pada hari ini US session itu libur ya, jadi pada saat malam hari nanti saya rasa volumenya nggak akan terlalu kuat, ataupun volumenya kemungkinan akan berkurang volumenya ya, karena sekali lagi market Amerika libur hari ini dan juga besok. Jadi jika ada volume saya rasa nanti pada saat London session ataupun pada saat market Eropa open ya, pada saat market Eropa open di sini, oke nggak kelihatan, oke di sini ya, pada saat London open di sini nanti kemungkinan baru akan ada sedikit pergerakan yang bisa lebih jelas kemana arahnya ya. Jadi kalau dilihat ya harga masih intact banget, bergerak naik, trend line juga masih bagus gitu kan. Walaupun kemarin kita ditutup dengan candle merah di sini, tapi setidaknya candle merah di sini tidak membuat engulfing ya, tidak membuat lebih rendah dari 1978. Jadi masih oke lah ya, masih bilang masih oke. Jadi ya saya rasa tidak bisa banyak memberikan analisa ya, karena analisa yang saya buat kemarin itu masih intact ya, masih kena banget. Dan jikapun teman-teman mau open buy lagi ya, bukan open buy lagi sih, yang mau open buy baru tepatnya, jika memang harga itu bisa memberikan kita diskon lagi lah ya, anggap sampai di 1990 maybe ya, di 1990 ataupun bisa di 1989 lagi sekali, ataupun di 1989. Stop loss bisa ditaruh di 1985, take profit bisa sama-sama taruh di 2000 ya. Jadi kalau yang ingin mau open baru bisa menunggu harga itu turun dulu ya, tunggu harga itu diskon deh setidaknya, jangan langsung mengejar harga jika memang harga itu bergerak naik. Jikapun memang ada harga diskon, tapi misalnya kalau nggak ada ya sudah, jangan dipaksakan ya, dipaksakan juga seperti itu. Karena kalau kita lihat kan kita ada satu minor support become resistant nih di sini di 1995. Jadi otomatis jika memang nanti pada saat harga di 1995 dan harga bisa turun ya, misalnya sekarang kan harga mengejar area support become resistant di 1995 minornya ya di sini, kemudian harga membuat penurunan untuk membuat kenaikan lebih lanjut misalnya, ya sudah, berarti kita tunggu aja harga itu turun lagi sampai di 1990 ya, atau enggak di 1989, baru nanti kita bisa open buy lagi. Dan jika memang harga itu langsung break ke atas
ya sudah, nggak usah terlalu memaksakan diri ya. Jika memang harga itu bisa langsung break naik ke atas sampai ke 2000, ya sudah, berarti hari ini belum dikasih kesempatan untuk open posisi baru. Oke. Jadi bagi teman-teman yang sudah open ya, untuk khususnya yang open di sekitaran 1987, 1988 ataupun 1989, SL-nya saya rasa bisa ditaruh di BEP. Ya, SL-nya bisa taruh di BEP, dan nanti pada saat harga sudah naik di 1995 bisa taruh SL plus di sekitaran 1990, ataupun mau didiemin di BEP juga it's okay, nggak apa-apa, karena target terjauh adalah di 2000. Ataupun jika teman-teman mau keluar setengah ketika harga itu sampai di 1995 juga it's okay, nggak apa-apa ya, karena kita sudah mendapatkan profit yang lumayan untuk hari ini. Dan mengingat juga hari ini dan besok itu market US libur, nah jadi harapan kita itu hanya cuma di market Asia dan juga market London nanti sore ya. Karena sekali lagi, jika pada saat market Amerika itu libur ya, biasanya volumenya berkurang, dan walaupun volumenya berkurang, pergerakannya itu agak sedikit kacau, karena yang membuat market bergerak itu hanya para retail trader aja, bukan institusi dan juga para spekulan itu sudah tidak ada open ya, karena sekali lagi mereka menikmati hari Thanksgiving hari ini dan besok, jadi otomatis big player itu tidak ada join ke market nanti malam dan besok ya. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan jika pun teman-teman ada pertanyaan seputar analisa ataupun dan yang lainnya, silahkan langsung ke kolom komentar di bawah. Dan jika sekiranya saya bisa memberikan jawaban, saya akan langsung balas di kolom komentar, atau enggak saya akan bahas di video analisa XAUUSD selanjutnya. Oke? Jadi terima kasih dan sampai jumpa di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.